Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas 10 mengenai perancangan eksperimen, perencanaan eksperimen, yang merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, serta menganalisis suatu percobaan. Melalui tugas ini, kami mempelajari bagaimana metode faktor dan lever yang berpengaruh dalam menyusun rancangan eksperimen yang efisien. Diharapkan melalui diharapkan melalui pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep, tahapan, serta manfaat perancangan eksperimen. Di sini kami kelompok 5 terdiri dari 5 orang, yaitu Hanindyanti Dewi, terus Nanda Putri Utami, Dimas Sugiono, Anissa Nurhidayah, dan Aisyah Dwika Putri. Baik, untuk soal 12.5 akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Baik, untuk soal 12.4 pertimbangan eksperimen pegas daun dari tabel 12.1, misalkan faktor A, B, dan C adalah variabel yang dapat dikendalikan controllable, dan faktor D serta E adalah faktor kebisingan. Tunjukkan bagaimana sebuah combined array design dapat digunakan untuk menyelidiki masalah ini sehingga semua interaksi dua faktor dapat dan hanya memerlukan 16 run. Bandingkan ini dan desain cross array dari soal 12.5. Dapatkah Anda lihat bagaimana secara umum desain array gabungan memiliki jumlah run lebih sedikit daripada desain array di cross? Untuk tabel 12.1, tabel ini menunjukkan hasil eksperimen dengan beberapa faktor, yaitu faktor A, B, dan C, D masing-masing pada dua level, yaitu level rendah minus dan level tinggi plus. Kolom A, B, C, D menunjukkan pengaturan level faktor pada setiap run eksperimen. Tanda minus berarti level rendah, sedangkan plus berarti tinggi. Pada tabel ini, faktor E diperlakukan sebagai faktor noise yang diuji pada dua kondisi, yaitu E minus dan E plus. Untuk setiap kombinasi faktor A sampai D, dilakukan pengukuran respon pada kondisi E minus dan E plus. Next, Mbak. Oke, untuk jawabannya kita membutuhkan estimasi untuk semua efek utama 5 faktor A, B, C, D, E, dan semua interaksi dua faktor. Jumlahnya C 5,2 sama dengan 10. Jadi jumlah derajat bebas yang diperlukan untuk efek adalah 5 main plus 10 dua faktor interaction sama dengan 15. Desain dengan 16 run menyediakan 16 minus strip 1 sama dengan 15 derajat bebas untuk efek setelah mengeluarkan intercept, sehingga 16 run cukup satu rated untuk mengestimasi tepat 15 efek tersebut. Kelemahan desain ini tidak menyisakan derajat bebas untuk estimasi Galat error. Trade-off yang umum pada desain jenuh atau satu rated, cara membangun combined array 16 run yang memenuhi syarat metode konstruktif. 1. Ambil function faktorial 2 pangkat 4 sama dengan 16 run. Pada saat
pada 4 kolom dasar, sebutkan kolom W, X, Y, Z. Ini adalah metrik plus minus 16 run standar. Dua, tetapkan faktor-faktor eksperimen A, B, C, D ke kombinasi kolom-kolom ini sedemikian rupa sehingga kolom yang dipakai untuk A, E saling bebas linear di ruang vektor plus minus satu dan setiap interaksi dua faktor misal A kali B, A kali C sampai D kali E menjadi kolom berbeda, maka dapat diestimasikan. Tiga, salah satu pilihan sederhana dan bekerja adalah mengasen A sama dengan W, B sama dengan X, C sama dengan Y, D sama dengan Z, E sama dengan W, X, Y, Z, yaitu produk keempat kolom W, X, Y, Z bisa dianggap sebagai kolom 4Y interaction pada 2 pangkat 4 desain. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Silakan. Baik, melanjutkan jawaban tadi dengan pemetaan tersebut, tiap produk pasangan dari A sampai dengan E, misalnya A kali B, A kali E, B kali D, dan seterusnya, bahwa merepresentasikan kolom-kolom yang berbeda di dalam ruang kolom desain dengan 2 pangkat 4, sehingga semua 10 interaksi dua faktor ini adalah unik dan dapat diestimasi. Di bawah ini adalah tabel 16 running dari data dengan format negatif dan positif untuk kolom dasar W, X, nilai W, X, Y, dan Z. Dan untuk hasil dari A sampai dengan E sesuai dengan pemetaan tabel bahwa simbol plus ini berarti nilainya adalah plus satu. Simbol simbol minus berarti minus satu. Nah, tabel ini sudah memuat data sebanyak 16 running dari nilai W, X, Y, Z, A, B, C sampai dengan E. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita lihat dari tabel yang sebelumnya dibacakan oleh rekan kami, nah ini keterangan singkat pembentukan kolom E. Di setiap baris E itu adalah WXYZ. Dari jumlah minus WXYZ ini, genapnya adalah E. E di sini adalah plus dan apabila ganjil, E-nya lambangnya minus. Nah, mengapa semua interaksi dua faktor dapat diestimasi? Yang pertama adalah karena dalam desain 2 pangkat 4, kita mempunyai 15 kolom independen selain interaksi 4 mens W, X, Y, Z. Atau 6 W, di mana 6 W ini adalah WX, WY, WZ, XY, XZ, dan YZ. Kemudian adalah 4 three-way dan 1 four-way X, W, X, Y, Z. Dengan memetakan 5 faktor AE ke kolom W, X, Y, Z, dalam setiap interaksi, A kali B, A kali C, sampai dengan D kali E akan menjadi salah satu dari kolom unik dalam ruang 2 pangkat 4. Nah, di situ terlihat juga, misalnya A kali B adalah W kali X. Kemudian A kali E adalah W kali W, X, Y, Z. Dan seterusnya, di mana semua 10 hasil perkalian pasangan ini berbeda satu sama lain dan semua interaksi dapat diestimasi tanpa aliasing. Kemudian dengan cross array soal 12.5, cross array tradisional ini dilakukan full factorial untuk controllable
A, B, dan C. Di mana A, B, dan C ini adalah 2/3 atau 8 run. Dan untuk noise DE atau 2/24 run itu lalu di-crossingkan untuk menggabungkan semua kombinasi inner dikali outer menghasilkan 8 kali 4 atau 32 run secara total. Di mana 32 run secara total ini cukup untuk derajat bebas, namun lebih mahal karena lebih banyak eksperimen yang digunakan. Kemudian yang kedua, combine array yang akan ditunjukkan menggunakan 16 run, di mana akan mengurangi jumlah run menjadi setengahnya yang sebelumnya 32 menjadi 16. Nah, di set 16 run ini di atas jenuh, seluruh 15 derajat bebas efek dipakai untuk mengestimasi 5 mains dan ditambah 10 interaksi, sehingga tidak ada derajat bebas yang tersisa untuk mengestimasi error residual, di mana artinya kita tidak bisa memeriksa kehadiran error eksperimental atau menguji signifikan efek menggunakan MSE yang berasal dari replika. Kemudian yang kedua, asumsi implisit ini maksudnya adalah efek order lebih tinggi atau three-way, four-way, dan lain-lain diabaikan sehingga kolom-kolom itu dapat digunakan untuk menampung faktor atau efek asli. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baiklah, kesimpulan dari untuk pengerjaan soal di atas, di mana combined array desain dapat jauh lebih efisien atau lebih sedikit run dibanding cross array karena mereka menuangkan faktor-faktor, terutama faktor noise, ke kombinasi kolom daripada melakukan crossing penuh antara dua array. Namun, efisiensi ini datang dengan kompromi pada kemampuan mengestimasi, galat atau cek model, dan asumsi bahwa efek tingkat lebih tinggi dapat diabaikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada saran atau masukan bisa ditulis di kolom komen. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.